Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menghampiri video pembelajaran ini. Simak baik-baik ya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alif Dida Maududi, saya sendiri Jamilatun Nadhirah, dan Muhammad Zaki Taswirul Fani. Ini adalah materi kita diampu oleh Bapak Rizal Multazam yang terhormat. Pembahasan kami ada pengertian sejarah, ciri-ciri negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum, jenis dan hierarki peraturan, dan analisis kasus. Pembahasan pertama yaitu pengertian negara hukum. Secara terminologi, negara hukum itu biasanya disebut dengan Rechtsstaat, berasal dari bahasa Jerman, dari kata Recht atau Right yang berarti hukum dan Staat yang berarti negara. Nah, secara istilah, negara hukum adalah suatu negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh F.R. Bottling. Sejarah negara hukum. Sejarah negara hukum timbul akibat penerapan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana yang menganggap atau menunjukkan bahwa hukum adalah sebuah peraturan yang harus ditaati dan menempati tingkat tertinggi dalam suatu negara. Sejarah negara hukum dibagi menjadi dua, yakni sejarah hukum yang berlandaskan Eropa kontinental dan negara hukum yang berlandaskan Anglo-Saxon. Setelah itu saya jelaskan tentang kedua hal tersebut. Sejarah negara hukum Eropa kontinental. Awal mula tercetusnya negara hukum Eropa kontinental adalah karena gagasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tujuan dari Immanuel Kant dalam mempeloporinya adalah bertujuan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum yang berasal dari individu-individu yang ada di dalam masyarakat, dan juga mengurangi keabsolutan seorang raja dengan mengadakan kontrak atau perjanjian kepada raja yang untuk memastikan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan sejarah negara hukum Anglo-Saxon, sejarah negara hukum Anglo-Saxon ini berawal dari pandangan dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Montesquieu dan Rousseau. Kemudian pandangan itu berkembang hingga pada akhirnya pada tahun 1885 Albert van Dissey menjelaskan suatu konsep negara hukum yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan sama di mata hukum. Dan yang terakhir adalah perlindungan hak-hak manusia. Dari konsep ini maka dikenal sebuah konsep yang dikenal dengan Anglo-Saxon. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara hukum. Untuk yang pertama, ciri negara hukum sistem Eropa kontinental menurut Immanuel Kant dibagi menjadi dua, yaitu adanya pelindungan hak asasi manusia, juga adanya pembagian kekuasaan. Tapi menurut Friedrich Julius, ciri-ciri tersebut dijabarkan lagi menjadi 4. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, adanya pelindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan tata usaha negara. Untuk yang kedua, ciri-ciri negara hukum sistem Anglo-Saxon yang diterangkan oleh F.R. Dissey, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya supremasi hukum, yakni di mana hukum sebagai kekuatan tertinggi dalam suatu negara tersebut. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama di mata hukum, artinya setiap orang ataupun subjek hukum dalam negara tersebut dipandang sama, tidak ada pengecualian. Yang ketiga, adanya perlindungan hak asasi manusia, yakni ada 3 unsur, yaitu kemerdekaan pribadi, kemerdekaan untuk berdiskusi, dan kemerdekaan untuk mengadakan rapat. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan di mana seluruh masyarakat, baik dari kalangan warga sipil maupun pejabat pemerintahan, baik juga dari aparatur sipil ataupun penegak hukum, harus mematuhi hukum yang ada di dalam undang-undang. Indonesia dikenal sebagai
juga menganut sistem negara hukum Eropa kontinental atau civil law. Dikarenakan pada zaman dahulu Indonesia merupakan daerah kedudukan Belanda yang juga menganut sistem negara hukum Eropa kontinental. Tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hierarki adalah suatu tingkatan dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan ke paling rendah. Nah, apabila tingkatan yang rendah itu bertentangan dengan tingkatan yang tinggi, maka tingkatan yang rendah tadi itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, adapun hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini sudah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa yang disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga, adanya undang-undang ataupun peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah. Yang kelima, adanya peraturan presiden. Yang keenam, adanya peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang ketujuh, adanya peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Nah, yang peraturan daerah tingkat provinsi tadi sudah mencakup konun yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta peraturan daerah provinsi khusus yang ada di Provinsi Jayapura ataupun Papua Barat. Nah, untuk yang peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota juga berlaku untuk konun yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tata urutan ataupun hierarki ini dalam pasal 7 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011 tadi sudah dinyatakan bahwa urutan tadi itu sudah sesuai dengan yang ada di pasal 7 ayat 1 tadi. Seperti itu. Terakhir yakni studi kasus. Mengutip berita republika.co.id mengenai harapan dan kenyataan di negara hukum, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, negara hukum harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Namun dalam kenyataannya, dalam akhir pekan lalu memperoleh dua informasi yang paling menohok dari lingkungan pemerintahan. Pertama, soal investasi bebas terkait minuman beralkohol atau minol. Sementara yang kedua, soal kerumunan massa di pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi ketika berkunjung ke NTT. Jadi kesimpulannya, instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut merupakan suatu peraturan. Dan sebagai warga negara yang baik, maka diharuskan menaati peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hubungan ini dapat dikaitkan dengan hierarki perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila ada suatu peraturan yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hierarki tata perundang-undangan, maka peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sangat kuat.